Sahabat Sonora, hari ini Selasa 22 Juni 2021, DKI Jakarta, ibu kota tercinta merayakan hari jadinya yang ke-494. Semakin tahun, semakin matang usia kota yang kita cintai ini. Nah, bagaimana kota Jakarta saat ini di mata mantan Gubernur DKI Jakarta era 1997 sampai 2002 dan 2002 sampai dengan 2007? Siapa lagi kalau bukan Bang Yos yang pagi ini sudah tersambung via telepon bersama kami di studio. Bang Yos, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Sehat selalu Bang Yos ya? Iya, wah, itu yang paling penting sekarang. Betul Bang Yos. Ini di sela-sela kesibukan Bang Yos beberapa waktu belakangan ini seperti apa nih kalau boleh cerita? Ya, saya itu ya, karena ini kan ya sudah nggak menjabat begini kan, saya sebenarnya fokus untuk protek diri saya terhadap COVID ini ya. Iya. Apa yang saya lakukan, ya saya olahraga yang pasti ya. Kalau tidak berenang, saya jalan gitu kan. Ya, kadang-kadang main golf gitu kan. Jadi itu olahraga yang pertama. Yang kedua juga saya jemur, lalu vitamin ya, beberapa vitamin, ya vitamin C, vitamin D3 segala macam lah. Iya, baik. Nah, tapi yang lebih penting dari itu memang kita melakukan prokes itu gitu ya. Betul. Dan lalu kita kontrol setiap ya kalau kita ini seminggu lah tes swab antigen gitu kan. Iya, Bang Yos, ini mungkin boleh di-sharing juga kepada sahabat Sonora. Ini bagian imun tubuh selain tadi yang sudah disampaikan ya, dengan menjaga kesehatan, berolahraga, beraktivitas. Karena katanya obat yang gembira ini adalah obat yang paling manjur untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh. Kalau Bang Yos sendiri seperti apa, Bang Yos? Ya, kalau aku cari kegiatan ya. Okay. Aku itu kan hobi saya itu bertani gitu kan. Oke, baik. Saya di rumah ini kan ya kebetulan di belakang ada kebun gitu, jadi saya menekunin itu malah bareng-bareng dengan dinas pertanian kan, tanam melon, tanam sayur mayur segala macam. Wow, jadi ini gitu kan ya. Lalu ya saya itu militer ya, jadi selalu pikirannya itu bagaimana kita bisa survive gitu. Rumah saya ini kan rumah di desa gitu ya. Di daerah Bekasi ini kan rumah murni desa. Jadi di sini itu ada saya beternak ikan gitu, di kolam ada lele, ada patin, ada ada ikan nila gitu kan ya, lalu sayur mayur ada. Wow. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa gitu, saya tetap aja bisa survive kan, bisa makan sayur, bisa makan ikan. Jadi ikan ini bisa dikonsumsi sendiri, bisa menghasilkan ya Bang Yos ya? Iya. Betul, selalu pikirannya gitu aku. Oke. Luar biasa nih. Jadi bagaimana menyalurkan hobi, tapi hobi itu yang bermanfaat lah itu kan. Betul, bermanfaat dan menghasilkan ya. Baik. Ya, menghasilkan. Ya memang kita jual itu kan. Oke, baik. Untuk mensuplai restoran-restoran yang dekat sini itu sayur itu kan. Baik. Ini menarik. Bang Yos, ini terkait ulang tahun Jakarta yang tahun ini menginjak usia yang ke-494, sebuah usia yang sangat matang. Sebetulnya kalau boleh sharing, tantangan apa yang dihadapi Jakarta pada saat dipimpin oleh Bang Yos? Kemudian apakah masalah tersebut masih ada saat ini? Begini ya, setiap gubernur itu mempunyai situasi kondisi yang berbeda-beda ya. Artinya mungkin kita ngomong mulai Ali Sadikin aja lah ya gitu ya. Ali Sadikin saat itu memang merdeka belum lama ya, kita masih seperti miskin lah gitu katakan ya, uang tidak ada gitu, maka waktu itu akalnya Ali Sadikin itu ada saja ya, dia misalnya melegalisir judi gitu kan. Dan Jakarta ini dibangun dari uang judi, memang betul itu kan gitu. Nah ini sebagai contoh saja kan. Waktu itu kan para ulama pun diem aja juga kan. Jadilah jalan-jalan protokol, jadilah jalan-jalan rumah sakit, puskesmas, jadi macam-macam lah. Itu kan ya. Tapi pada saat zaman saya juga kena masalah lagi kan. Waktu itu kan ada krisis, dimulai dari krisis politik ya, terus krisis ekonomi, terus sampai menjadi krisis multidimensi, sampai krisis moral juga kan. Kerusuhan yang begitu hebat, kota hancur-hancuran, itu aku mulai bekerja. 6 bulan terasa dilantik, terjadi seperti itu. Uang tidak ada ya. Uang tidak ada, rupiah kita anjlok 15-16 ribu per US dollar.
Jadi APB desa pertama itu hanya 1,7 triliun. Jakarta saat itu ya? Iya kan, tahun pertama tahun 98 itulah anggaran tahun pertama saya kan. Oke. Bisa apa? Sementara pegawainya begitu banyak kan. Betul. Oh banyak, udah banyak ditambah lagi karena ada undang-undang baru di mana kanwil-kanwil dari departemen itu diserahkan kepada Pemda kan. Paling banyak dapat limpahan pegawai dari kanwil kan DKI 36.000, yang sudah ada aja 136.000 pegawainya itu. Jadi pegawainya itu banyak, benar-benar padat karya ya. Yeah. Padat orangnya, karyanya kagak gitu kan. Jadi aku gaji aja orang nggak begitu. 1,3 triliun udah habis tuh gaji pegawai. 400 miliar bisa untuk apa? Bermakna ngasih kesehatan, kota hancur-hancuran kayak gitu. Memperbaiki, menyingkirkan bangkai-bangkai mobil aja sudah kayak begitu lah. Nah, inilah ujian pemimpin itu di sini. Pada saat seperti itu, saya harus melakukan skala prioritas. Apa prioritas saya? Adalah mengembalikan situasi aman dan tertib. Itu tidak mudah karena orang lagi liar-liarnya, lagi euforia reformasi. Dan diterjemahkan secara keliru ya, demokrasi itu apa saja boleh. Nah, aku nggak punya makanan, nggak punya kue, di toko ada, ambil gitu kan. Gua nggak punya motor, di showroom ada, ambil gitu kan. Nah, tempat-tempat toko udah habis semua, ke rumah-rumah pribadi orang dijarin habis. Itu terjadi kehidupan seperti itu. Itu sangat mengerikan. Dan ini harus hentikan gitu kan. Bagaimana menghentikannya? Inilah teknik kepemimpinan gitu kan. Saya harus membuat sebuah namanya shock terapi gitu kan. Harus ada kejutan gitu kan. Orang ini nggak berhenti kalau nggak begini. Gitu kan. Misalnya aku ngomong, ya aku koordinasi dengan, aku kan punyanya Hansip Trantip aja kan, yang punya kekuatan militer kan Pangdam dan juga Kapolda. Itulah saya kumpulkan semua. Karena situasi kayak begini, duta besar sudah pada mendatangi saya untuk kabur dari Jakarta. Kalau itu terjadi kayak apa muka kita ini ditaruh di mana kan gitu kan. Ayo kita hentikan gitu kan. Saya jujur aja ngomong kan sama Kapolda, orang mau ke airport dicegatin di Jalan Layang Selipi sana, dicegatin opor semua, didodosin semua, nggak ada yang ditinggal kecuali paspor saja. Bagaimana situasi nggak begitu? Tembak saja sudah, tembak tapi nggak mati ya, ngomong gitu kan. Tembak kakinya, gitu. Saya ngomong dulu gitu kan, nggak mau berhenti kayak begini akan kita tembak mati di tempat. Padahal ya juga nggak mati. Tembak di tempat itu tembak kakinya, gitu. Pakai peluru karet lagi kan, ya luka, tapi kan suaranya itu kan tembakan beneran. Lalu terepos kemana-mana, orang berhenti takut kan gitu kan. Nah, habis itu mulai kita sentuh hatinya gitu kan. Saya datangi dan saya pelajari betul mengapa terjadi begini. Jadi kita baru bisa menyelesaikan kalau kita tahu masalahnya itu utuh gitu, sehingga tindakan kita itu tepat. Oh, ada gap antara the have dan not have yang terlalu jauh, terlalu dalam. Nah, ini saya dekati dua pihak kan. Kalau malam-malam begini saya keluyurannya itu ke daerah-daerah elit kan, ke ke mana ya, ke Ancol, ke Pondok Indah gitu. Dan mereka juga ketakutan luar biasa kan. Saya tenangkan mereka. Kalian apapun etnisnya, pemegang KTP DKI pasti saya lindungi gitu kan. Situasinya seperti ini gitu. Orang-orang yang jarah tempat muda kan sudah saya pelajari. Daerah ini yang jarah-jarah dari mana, daerah ini dari mana, itu tak atur peta, tak pelajari secara cermat. Oh betul, semuanya adalah dari kantong-kantong miskin gitu kan. Mereka yang di pinggir kali itu sekarang yang dekat komplek Anda ini nggak makan, nggak ada apa-apa sana. Ayo kita kumpulin sembako sekarang gitu. Kumpulin, udah kumpulin banyak itu kan, istri-istrinya ini yang umumnya warga CNS ini ikut kerja bakti malam-malam itu bungkusin. Paginya saya bawa pakai truk, saya ngomong Pak Lurah, kumpulin yang kelompok yang not have tadi kan, yang di pinggir kali itu kan. Aku datang ke sana, ngomong sebelumnya, mereka kan bawa kupon untuk nukar sembako. Tapi saya ngomong sebelumnya gitu kan, situasinya itu. Terus saya misalnya ngomong, siapa yang beragama Islam?
Gitu, nggak ada yang ngacung kan, angkat tangan, nggak ada, aku yang ngacung sendiri, aku Islam. Bapak, ini Pak Islam, ngacung, tangannya angkat semua kan. Ya udah, orang Muslim itu kalau ngambil barang bukan miliknya, itu kalau mati ngantrinya di neraka paling depan doang, ngomong gitu. Ya, itu bukan miliknya, itu nggak boleh, nggak begitu kan. Gitu kan. Ini yang sembako saya bawa bukan dari Bang Yos atau bukan dari Pemda, bukan. Ini dari teman-teman saya bawa, ada 3-5 orang itu kan. Saya bawa itu mereka yang nyumbang. Ayo, kita jangan kayak begitu lagi, itu juga saudara kita, gitu kan. Berbagi sembako, gitu kan ya. Nggak sangka-sangka 2 hari ada laporan Pak Lurah, katanya, Pak kita kewalahan Pak, gitu. Kewalahan apa? Wah, kantor kecamatan Kelurahan penuh Pak. Penuh apa? Barang-barang dikembalikan semua, ada piano, ada komputer. Dikembalikan semua. Jadi hatinya disentuh, efeknya bisa seperti itu ya? Iya, lewat hatinya. Iya. Baik. Itu sekali lagi adalah teknik kepemimpinan masing-masing. Baik. Nah, lalu, tapi kan terus mereka itu nggak ada bagaimana. Intinya aku itu jadi Robin Hood saat itu. Uang aku nggak punya. Tahu kan cerita Robin Hood? Iya. Jadi nginjek kaki ngeramokin orang-orang kaya. Kalau untuk bantu orang-orang. Kalau aku teman caranya beda. Aku ngomongnya halus-halusan lah gitu kan. Ayo kita kan masih punya sesuatu. Ya. Kalau enggak mereka bisa datang lagi ke tempat kita gitu, karena stomach cannot wait, ngomong gitu kan, perut itu nggak bisa menunggu. Iya, gitu. Betul. Robin. Nah, itu bisa jalan ya gitu lah. Di tengah-tengah itu aku berpikir karena inilah daerah provinsi yang paling sempit dan tidak punya resources, Jakarta itu. Kalau provinsi lain kan punya emas, punya tambang batu bara, punya minyak, punya gas, itu kita punya apa? Kita dari pajak. Pajak itu bisa dapat kalau ekonomi bergulir lagi. Nah, ekonomi nol, pelakunya aja pada kabur semua. Itu paling dekat di Singapura. Maka aku kampanye bagaimana narik mereka itu kembali lagi. Gitu. Jadi saya pasok glodok misalnya kan di situ dari gelar tentara, polisi gitu jaga glodok gitu kan. Saya ngajak Kapolda, saya mengajak Pangdam, gitu, kiri kanan saya gitu. Waktu di Sorot pun aku sudah setel duduknya gitu supaya tentara polisi itu kelihatan di belakang. Ayo buka lagi. Udah saya jamin nggak apa-apa. Buka lagi tokonya gitu. Yakin gak akan ada apa-apa gitu kan. Ini kan aku ngerti, aku mulai dimonitor, mulai yang orang di Singapura pada ngintip semua kan. Akhirnya satu persatu kembali lagi gitu. Itu ternyata bisa dengan cepat gitu kan. Dengan cepat. Bisa kembali normal, bergulir kembali ekonomi, maka aku dapat pajak dari itu, aku masuk lagi duit kan, sedikit walaupun kecil gitu. Waktu awal aja minus 17,49%, minus 17,49% pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun pertama. Itu tergulir gitu kan ya. Nah dengan begitu aku berangsur-angsur terus ada pemasukan, bisa membangun kembali, bisa ini itu. Jadi 5 tahun pertama saya memang survival judulnya, bagaimana mempertahankan ibu kota ini bisa survive. Ya, pusat pemerintahan itu tetap bisa berjalan. Gitu. Nah, pada 5 tahun pertama itu sudah 9,6 T, ya anggaran kita, dan pada 5 tahun kedua, periode kedua saya sudah mulai ngerti trik-triknya ya. Sudah mulai aman dan damai gitu, sehingga waktu saya meninggalkan balai kota sudah 21 triliun gitu. Gitu kan. Jadi Fauzi Bowo itu berangkat dari 21 triliun jabat. Rupiah kita sudah 10.000 per US dollar. Terus diganti Pak Jokowi 50 T sudah anggarannya. Ganti Ahok 75 T. Sekarang Anies ini 90 T gitu. 90 T. Jadi kan beda-beda kan. Iya. Dalam bahasa Jawanya itu kan jerbasuki muopio. Kalau kita nggak mungkin kita punya niat membangun apa itu nggak pakai biaya kan. Jadi harusnya semakin besar biayanya, semakin banyak yang bisa kita lakukan. Itu kira-kira. Bang Yos, semakin besar biayanya, semakin banyak yang kita lakukan. Nah, saat ini Jakarta dengan berbagai masalah yang pelik dan kompleks ya, ada masukan mungkin bagi Pemprov DKI Jakarta sekarang yang harus dilakukan kemudian juga oleh warga DKI untuk mendukung Pemprov DKI dalam melawan penyebaran Corona terutama yang sekarang menjadi prioritas. Iya, jadi gini ya, aku amati ya gini. Yang pertama aku sampai lupa tadi, selamat ulang tahun warga Jakarta ke-494 ya. Ya kita lagi prihatin sekarang, pandemik ini adalah nyata ada, sekali lagi nyata ada, jangan lagi ada orang yang percaya gitu loh. Ini barang ini nyata ada dan sudah
tingkat genting penularannya udah besar sekali di Jakarta, ya sangat drastis penambahannya pasca Lebaran ini. Yang pertama begini ya, ini untuk pemerintahan daerah, untuk pemimpin Jakarta setingkat apapun ya, apakah dia mulai RT, RW, lurah, camat sampai ke gubernur lah. Kalau masalah dilematis itu ibaratnya gini loh, kalau aku nggak makan buah ini ya, pilihannya gitu, nggak makan maka ayah meninggal. Kalau makan, ibu meninggal. Si malakama. Gitu ini si malakama kan ini kan. Tapi kan jangan dua-duanya ya, malah meninggal semua kalau nggak dilakukan apa-apa kan. Harus memilih gitu kan. Nah sekarang ini pandemik, kita ngatasi COVID dulu, apa ekonomi dulu. Menurut saya COVID dulu, karena COVID itu adalah menyangkut nyawa kita. Nyawa kita hanya sekali saja lewatnya. Adanya itu sekarang itu hilang, kalau sudah hilang nggak bisa kembali lagi. Ekonomi bisa kita cari. Aku memberikan contoh, aku ngalami kayak apa, krisis ekonomi, nggak ada duit kayak begitu, bisa kembali gitu. Jadi kita prihatin dulu. Nah marilah kita itu tadi melakukan kayak aku ngomong Robin Hood tadi ya gitu ya. Sebenarnya kayak misalnya ya kita vaksin nggak bayar, itu aku nggak setuju. Kalau kelas-kelas kita yang bisa membayar orang kaya, kenapa tidak gitu? Ya kan? Supaya maksudnya duitnya ini bisa digulirkan kepada orang-orang yang miskin yang ada. Jadi mereka harus disubsidi sekarang ini. Udah tinggal di rumah dulu. Tidak ada. Kalau perlu ya lockdown total. Gitu kan. Nah, titik kelemahan kita juga begini ya. Mesti apakah itu pembatasan kegiatan terbatas dan lain sebagainya itu diawasi oleh aparat. Katakan aparat itu TNI, Polri, Perpemda. Itu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 10 juta ini di Jakarta pasti tidak sebanding. Jadi kuncinya adalah disiplin pribadi masyarakat, disiplin masing-masing. Gitu. Inilah titik lemah kita gitu. Kalau kita membandingkan tetangga kita dengan Singapura ya, bagaimana orang Singapura itu tertibnya kayak begitu itu. Namanya buang putung rokok aja orang nggak berani sama sekali. Iya, betul. Pasti dia kena denda secara sungguh-sungguh. Nah kita lemah sekali di sini. Masih banyak sekali kerumunan. Masih ada lagi orang yang nekat nggak pakai masker. Gitu, padahal dia pergi keluar gitu kan. Jadi memang ini dilematis, tapi sekali lagi Pemda harus melakukan langkah yang cukup tegas ya demi keselamatan masyarakat juga harus mengerti gitu ya, mengapa itu dilakukan, harus mengerti untuk kepentingan bersama dan ada disiplin diri yang kuat gitu. Baik. Jadi ketegasan dan keberanian dari pemerintah dan juga disiplin dari masyarakat ini menjadi kolaborasi yang dibutuhkan untuk menghadapi pandemi ini ya Bang Yos ya. Bang Yos, terima kasih untuk waktunya dan informasinya, luar biasa. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Bang Yos pada hari ini, seperti bernostalgia zaman-zaman Bang Yos dulu ya. Sehat selalu Bang Yos. Salam. Ya, salam semua, salam sehat untuk sahabat Sonora. Iya, baik. Salam buat Pok Rini dan keluarga ya. Salam sehat selalu.